Ya, lalu sejauh mana perang ini akan meluas ke negara-negara sekitar dan di mana standing position dari negara-negara Timur Tengah dalam perang ini dalam beberapa hari ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Anibra Center for Middle East Studies, Anan Nurdin. Selamat sore, Mas Anan. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Mas, kita tahu ini sejumlah negara dengan pangkalan Amerika Serikat diroket oleh Iran. Akankah perang ini akan meluas ke negara-negara Timur Tengah? Ya, sebenarnya hari ini perang itu benar-benar sudah meluas karena sudah sejumlah negara di Timur Tengah itu sudah terlibat walaupun secara tidak langsung. Artinya beberapa negara di Timur Tengah yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat sudah menjadi target tersendiri dari Iran. Kita tahu di Bahrain, terutama Qatar dan Abu Dhabi, Kuwait itu juga sudah menjadi salah satu target dari serangan balasan Iran kepada beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di lokasi tersebut. Sehingga sebetulnya ini sudah cukup meluas ditambah dengan target-target Iran sendiri, target Israel sendiri, yang kita tahu beberapa hari lalu sudah melakukan serangan kepada beberapa lokasi proksi Iran yang ada di Timur Tengah, terutama Hizbullah di Lebanon. Sehingga saya pikir hari ini perang itu sudah meluas tapi mungkin belum dikategorikan secara terbuka. Kenapa belum secara terbuka? Karena kita tahu bahwa negara-negara di Timur Tengah yang menjadi korban serangan dari Iran ini di pangkalan militer Amerika Serikat di negara tersebut tidak melakukan serangan balasan kepada Iran. Kita tahu dalam hari ya, justru ini karena itu tuh. Dari Menteri Luar Negeri Qatar sendiri mengatakan bahwa kita masih mengutamakan dialog dengan Iran bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan serangan kepada pangkalan militer Iran. Jadi negara-negara di Timur Tengah lebih menahan diri untuk tidak melakukan serangan balasan. Karena kalau sampai terjadi serangan balasan, maka yang akan menjadi target dari serangan Iran bukan lagi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah di negara-negara Teluk tersebut, tapi akan menjadi mempunyai legalitas, Iran mempunyai legalitas dengan alasan mempertahankan diri untuk melakukan serangan secara terbuka kepada beberapa lokasi selain pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk. Nah, ini akan menjadi perang terbuka sekali. Nah, ini yang sisi positifnya negara-negara Timur Tengah itu tidak melakukan serangan balasan kepada Iran sehingga perang terbuka negara di Timur Tengah atau perang regional di negara-negara Teluk ini tidak terjadi sampai hari ini. Hanya sifatnya masih serangan terbatas kepada pangkalan Amerika Serikat yang ada di negara Teluk tersebut. Nah, justru itu yang akan menjadi topik kita sore hari ini, bahwa ketika mereka masih mencoba untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan Iran. Nah, apakah ini melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya, apakah memang komunikasi dengan Iran itu akan mudah begitu? Saya pikir Qatar mempunyai pengalaman yang cukup bagus di dalam melakukan dialog dan diplomasi di kawasan Timur Tengah di negara-negara Teluk. Kita tahu bahwa Qatar mempunyai peranan luar biasa untuk dialog antara Israel dengan Palestina yang melibatkan Turki, dan Qatar juga mempunyai pengalaman berdialog dekat dengan Iran waktu itu ketika Qatar diblokade oleh Arab Saudi pada waktu itu dan beberapa negara di Timur Tengah. Kita tahu Qatar diblokade secara ekonomi dan militer oleh Arab Saudi, Ya, halo, Mas Anan. Arab oleh Bahrain. Sorry, tadi terputus, Mas Anan. Mesir pada waktu itu. Mas Anan, boleh diulang sedikit? Tadi Sehingga terputus. Pada waktu itu ada semacam kedekatan ekonomi dengan Iran melakukan hal yang sama untuk melakukan dialog terbuka dengan Iran bagaimana mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, bahwa Iran tidak usah melakukan serangan kepada pangkalan militer yang ada di Timur Tengah, ataupun kalau mau hanya melakukan serangan terbatas saja, tidak boleh berkelanjutan. Lebih baik fokus kepada melakukan serangan balasan kepada Israel saja, karena itu merupakan salah satu target utama yang bisa dijangkau oleh oleh Iran dalam hal ini, atau mungkin kepada kapal-kapal perang yang Amerika Serikat yang sudah berada di lautan di sekitar Teluk di sana. Maka hal ini akan lebih efektif. Kenapa demikian? Karena kalau menurut beberapa pakar politik di Timur Tengah, bahwa kalau Iran terus melakukan serangan kepada pangkalan militer di negara Teluk, pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk, ini bukan hal yang positif yang didatangkan, menjadi hal yang sangat kontradiktif. Kenapa? Karena akan
Iran akan menjadi negara musuh bersama, bukan hanya menjadi musuh Amerika Serikat dan musuh laten Israel, tapi juga akan menjadi musuh negara-negara di Timur Tengah. Nah, dampak ini akhirnya nanti ke depannya Iran akan semakin diblokade oleh negara-negara di Timur Tengah dan tidak mempunyai teman koalisi yang kuat, akan diasingkan dari ekonomi, akan diasingkan dari militer dan semua pertemuan kawasan, sehingga hal ini akan berdampak sangat buruk kepada Iran. Itu yang diinginkan oleh Qatar sejauh ini, walaupun memang beberapa negara masih menutup diri untuk melakukan dialog dengan Iran secara langsung. Tetapi sekali lagi bahwa Qatar dalam hal ini pasti akan melakukan jaringan-jaringan sebelumnya, jaringan politik sebelumnya yang sudah terbiasa melakukan dialog terbuka dengan Iran, bahkan mungkin bisa melakukan bantuan melalui bantuan dari diplomat-diplomat di Turki yang berbatasan langsung secara langsung dengan Iran. Dalam hal ini Qatar kita tahu adalah negara di Timur Tengah yang langsung berhadapan dengan Iran secara langsung melalui laut, dan ini mempunyai kelebihan tersendiri kalau Qatar memulai dialog bagaimana menyelesaikan agar tidak terjadi serangan. Karena apa hanya memang hanya Qatar saja? Karena kan di Teluk situ banyak, ada beberapa negara begitu ya, bahkan termasuk Kuwait begitu. Yang lebih dekat sebetulnya Oman, tetapi kita tahu bahwa Oman hari ini bermain safety, bermain aman, tidak terlibat langsung dan memang juga tidak menjadi target serangan daripada Iran. Kita tahu Selat Hormuz itu dikuasai oleh dua negara yaitu Oman dengan Iran. Tetapi maksud saya adalah bahwa yang mempunyai kedekatan historis yang belum lama ya, ketika Qatar diblokade oleh negara-negara Teluk di Timur Tengah, maka kedekatan itu sebelumnya dibangun, sehingga untuk melakukan dialog selanjutnya itu akan sangat mudah bagi Qatar untuk memulai dialog dengan Iran. Dan saya pikir Iran juga akan sangat terbuka kepada Qatar, karena di situ juga ada kepentingan ekonomi yang sangat kuat antara Qatar dengan Iran. Baik, tapi di mana perannya Arab Saudi? Kan Arab Saudi juga ada di situ dan cukup berhadapan juga begitu ya? Ya, di negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Kuwait dan juga Bahrain, ini kan salah satu koalisi yang paling kuat ya. Kita tahu Bahrain itu secara de facto sebetulnya berada di bawah kekuasaan Arab Saudi. Maka seluruh kebijakan politiknya itu pasti akan menunggu apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Dan saya pikir selama ini juga Arab Saudi tidak melakukan gerakan politik yang membahayakan kawasan, yang membuat perang menjadi perang terbuka. Semua negara-negara di Timur Tengah, saya pikir termasuk Uni Emirat Arab mungkin yang paling banyak terdampak oleh serangan dari Iran ini. Tetapi sejauh ini mereka semuanya menahan diri, tidak melibatkan diri di dalam perang terbuka dengan Iran. Karena sekali lagi, kalau kita melakukan serangan balasan kepada Iran, maka ini akan menjadi perang terbuka di kawasan dan bisa membuka menjadi bisa menjadi pintu untuk perang dunia ketiga, dan ini akan sangat berbahaya untuk dan kawasan. Iran juga tahu akan hal ini sebenarnya ya. Oleh karena itu dia juga bermain hati-hati di situ ya. Iran sangat mengetahui semua resiko itu karena mereka juga tahu dengan apa yang akan terjadi. Tetapi dalam hal ini Iran bisa dikatakan mempunyai legalitas yang kuat, yaitu secara hukum internasional Iran diserang oleh Amerika dan Israel, maka mereka mempunyai hak untuk mempertahankan diri secara hukum internasional, hukum perang internasional. Saya pikir bahwa Iran itu mempunyai hak untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dari luar Iran. Maka serangan kepada semua kepentingan Amerika Serikat di kawasan bagi Iran itu merupakan sebuah hal yang logis. Ditambah sebelumnya kita tahu bahwa Iran sudah memberikan nota diplomatik kepada negara-negara di Teluk, ya, negara-negara di kawasan, bahwa Iran akan melakukan serangan terbatas kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan tersebut. Itulah kenapa beberapa negara di kawasan yang merupakan sekutu Amerika Serikat juga menolak kawasannya, negaranya dipakai untuk menjadi pangkalan militer sementara Amerika Serikat, termasuk salah satunya adalah misalnya Spanyol gitu ya. Spanyol dengan keras menolak, karena kalau sampai disetujui maka ini akan menjadi target legal bagi Iran untuk melakukan serangan-serangan yang bisa membahayakan kawasan tersebut. Jadi saya pikir Iran sudah mengukur kekuatan tersebut dan sudah melakukan diplomasi politik yang kuat di negara kawasan. Karena selama ini tingkat presisi dan akurasi serangan rudal Iran ini sangat tinggi sekali. Tidak ada misalnya
salah sasaran seperti yang dilakukan oleh Israel yang tiba-tiba menembakkan rudal ke sekolah anak-anak perempuan yang ada di Iran, dan ini merupakan sebuah pelanggaran berat dalam hukum internasional karena tidak ada dasar legalitas untuk melakukan serangan ke rakyat sipil, terutama ini anak-anak sekolah. Kita belum tidak mendengar misalnya serangan ke negara Teluk itu jatuh di kawasan sipil atau jatuh di di pemukiman sipil. Semuanya sangat presisi sekali, akurasinya sangat tinggi, hanya jatuh di kawasan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan negara-negara di Teluk. Baik, nah, tapi kita tahu juga bahwa proksi Iran ini di Timur Tengah, yaitu ada Hizbullah, ini sudah mulai membantu Iran. Kemudian dibalas pula oleh Israel. Lalu proksi lainnya yaitu Hamas dan Houthi. Sejauh ini di mana mereka? Apakah memang mereka sudah dalam kondisi sudah lumpuh begitu, atau memang mereka sedang dipersiapkan untuk jika terjadi eskalasi di kawasan Timur Tengah? Pertama, untuk kita pahami bersama bahwa proksi-proksi Iran itulah sebetulnya yang ditakuti oleh Israel dengan Amerika Serikat. Bahwa sebetulnya yang menjadi alasan perang hari ini sebetulnya bukan masalah uranium, bukan masalah nuklir yang dimiliki oleh Iran. Karena Iran melakukan pengayakan uranium itu belum sejauh kepada penguatan menjadi senjata ledak nuklir yang dikhawatirkan. Isu yang lebih dikhawatirkan itu adalah bagaimana pengaruh Iran di kawasan ini mulai sangat meluas. Kita tahu Irak setelah Saddam Hussein tidak ada di bawah pengaruh Iran, kemudian juga Suriah kita tahu di bawah pengaruh Iran, kemudian Libanon di bawah pengaruh Iran, dan sekarang meluas ke Yaman. Yaman dengan ada Houthi, pasukan Houthi di situ, itu merupakan salah satu proksi dari Iran. Nah, pertanyaannya adalah apakah Hamas merupakan proksi dari Iran? Saya pikir Hamas itu berbeda. Ya, Hamas itu tidak seperti Hizbullah, tidak seperti Houthi. Mereka adalah pasukan tersendiri yang dalam hal ini seperti Iran ketika diblokade dan tidak mempunyai akses bantuan kemanapun, maka mereka lebih cenderung meminta bantuan kepada Iran. Tetapi dalam hal ini maka jangan ada ketika Hamas tidak akan melakukan apapun, karena Hamas dalam perjalanan perjuangannya melawan Israel, mereka tidak pernah melakukan serangan di luar Palestina. Apapun yang dilakukan oleh Israel di Palestina, maka serangan mereka tidak pernah, misalnya Hamas melakukan serangan kedutaan besar Israel di Amerika, di Eropa, di Afrika, di negara-negara yang ada dubes Israel itu tidak pernah menjadi target perang dari Hamas. Hamas hanya fokus ketika mereka melakukan perangnya di Palestina, maka itu hanya akan dilakukan di Palestina saja. Sementara untuk Hizbullah dengan Houthi, saya pikir ini sudah mendapatkan semacam perintah langsung dari Iran untuk terlibat dalam perang ini. Seperti Hizbullah melakukan serangan ke Israel, bantuan melakukan serangan ke Israel, dan juga Houthi yang sudah melakukan beberapa serangan di kawasan Laut Merah, di mana mereka melakukan serangan ke beberapa kapal yang lewat di kawasan di Laut Merah di depan wilayah Aden, Yaman. Baik. Maka dengan ini sebetulnya seluruh proksi dari sudah dikerahkan dan sudah berkomunikasi. Artinya mereka juga sudah melancarkan aksi juga ya untuk membantu Iran begitu. Nah, betul sekali. Ya, yang menjadi pertanyaan juga apakah ini kemudian karena kita lihat gini, Israel kan menjadi seperti musuh bersama di Timur Tengah seperti itu. Nah, apakah ini akan ada negara-negara di kawasan Timur Tengah khususnya yang kemudian mencoba untuk mengambil kesempatan ini untuk bisa memutar balik arah atau mungkin bahkan membuat berat sebelah, artinya menyerang Israel secara sepihak begitu? Saya pikir negara-negara di Timur Tengah yang berdampingan dengan Israel itu semuanya sudah terikat dengan perjanjian sebelumnya, yaitu sekitar tahun 86 atau 87 ada yang punya perjanjian Camp David antara negara-negara di Teluk, negara di Timur Tengah, ataupun dalam hal ini yang paling berdekatan adalah Mesir. Sehingga mereka itu sudah terikat oleh perjanjian itu, maka tidak mungkin mereka melakukan serangan, misalnya seperti Yordania atau bahkan Suriah yang berbatasan langsung dengan Israel. Di situ ada dataran tinggi Golan yang diperebutkan antara Israel dengan Suriah. Tapi semua di kawasan itu semuanya sudah bisa dikendalikan. Artinya negara-negara di Timur Tengah, baik itu Arab Saudi, Yordan, Suriah yang sudah berbatasan terkunci begitu ya, tidak akan melakukan serangan serangan militer kepada Israel. Apalagi mereka sudah mengalami beberapa perang terbuka sebelumnya. Kita tahu perang Yom Kippur itu juga perang di tahun 67, perang 6 hari
waktu itu dan semuanya dimenangkan oleh Israel. Dari sejak itu maka negara-negara di Timur Tengah tidak akan melakukan serangan. Mereka sudah memberikan semacam jaminan ya, memberikan jaminan untuk keamanan Israel. Bahkan sebelum serangan 7 Oktober, serangan dari Hamas pada waktu itu sebetulnya sudah ada usaha-usaha untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Beberapa negara di Timur Tengah ya itu sudah akan selangkah lagi melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi saya pikir tidak akan ada negara di Timur Tengah yang berani melakukan serangan kepada Israel kecuali proksi Iran, dalam hal ini Lebanon yang di situ ada Hizbullah. Ya. Baik, nah sekarang kita mau bergeser sedikit ke wilayah timur dan utaranya Israel. Kemana nih Cina dan Rusia? Tapi sebelum bahas itu, ini juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menyerukan penghentian segera operasi militer Zionis Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah, lalu memberikan dukungan politik untuk kedaulatan Iran. Nah, Cina ini merupakan sekutu Teheran sekaligus importir utama energi dari Iran. 美国和以色列违反国际法，对伊朗发动军事打击，支持伊朗捍卫主权安全、领土完整和民族尊严，支持伊朗维护自身的正当合法权益。中方一贯主张通过政治外交途径解决问题，呼吁立即停止军事行动，防止战火蔓延外溢，避免局势进一步升级。 Baik, nah Mas Anan, di mana ini peran sekutu Cina dan Rusia? Karena saat ini kan Iran sedang digempur gitu. Ya, ini sebuah permasalahan atau pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Yang harus kita pahami adalah bahwa Rusia dengan Tiongkok itu tidak menempatkan Iran sebagai sekutu strategis. Dia hanya menempatkan sebagai mereka berdua, Tiongkok ataupun Rusia hanya menempatkan Iran itu sebagai mitra strategis. Jadi ada perbedaan antara sekutu dengan mitra strategis. Kalau sekutu itu seperti perjanjian pada tahun 2024 antara Rusia dengan Korea Utara. Nah, di perjanjian itu sangat detail. Salah satunya adalah tentang pertahanan, di mana dikatakan di situ bahwa kalau Korea Utara berada konflik dengan negara tetangga atau mendapat serangan, maka Rusia berkewajiban untuk membantu secara langsung, baik dengan kekuatan militer, data intelijen, atau apapun yang diminta oleh Korea Utara. Nah, itu tidak terjadi dengan Iran. Selama ini kerjasama antara Iran dengan Tiongkok itu dan juga dengan Rusia itu hanya sebatas kepada satu adalah pertukaran teknologi, terutama teknologi militer. Kita tahu misalnya rudal-rudal Iran itu sejauh ini menggunakan GPS dari Tiongkok, tidak menggunakan GPS dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, beberapa rudal atau beberapa drone yang diproduksi oleh Iran, yaitu drone yang hari ini membuat terkejut beberapa negara-negara dengan senjata yang sangat mutakhir. Itu drone murah yang diproduksi hampir hanya dengan biaya 30.000 sampai 35.000 dolar. Itu sekarang justru diproduksi oleh Rusia. Rusia mendapatkan lisensi dengan bentuknya dan semua teknologinya dari Iran agar Rusia bisa memproduksi hal tersebut. Kenapa? Karena drone yang melakukan serangan ini sangat unik sekali dengan biaya murah 30.000, sementara untuk menjatuhkannya Amerika membutuhkan biaya rudal serangan pertahanan udaranya itu antara 4 juta sampai 12 juta dolar. Artinya dana militer yang dikeluarkan oleh Iran 35.000 per unit itu, sementara Amerika melakukan pertahanannya dengan dana yang sangat mahal sekali. Nah, kerjasama inilah yang selama ini terjadi, yaitu hanya sebatas kepada teknologi militer ataupun juga kepada ekonomi. Dalam bidang ekonomi. Jadi dalam artinya suplai teknologi itu atau suplai barang itu juga nanti akan masuk dari Cina dan Rusia selama perang ini berlangsung begitu ya? Itu sudah berlangsung ya, kerjasama militer dari misalnya data intelijen. Kita tahu data intelijen citra satelit yang dimiliki oleh Tiongkok itu bisa diakses oleh Iran karena memang sebelumnya menjadi mitra strategis tadi. Ya, jadi kembali ke masalah ekonomi misalnya tadi bahwa yang diuntungkan dari perang ini adalah Tiongkok dengan Rusia. Kenapa? Karena hanya kapal tanker milik Tiongkok dengan Rusia yang bisa lewat di Selat Hormuz. Dan itu menguntungkan kedua belah pihak. Maksudnya baik untuk Iran, karena Iran juga produksi minyaknya sangat besar dan hari ini hanya bisa dijual kepada Tiongkok dan juga kepada Rusia. Maka hal ini saya pikir yang diuntungkan dari perang itu adalah Tiongkok dengan Rusia.
Maka sekali lagi bahwa bantuan-bantuan yang sifatnya militer secara langsung dari Rusia dan dari Tiongkok ini tidak akan terjadi. Selain masalah tadi hanya menjadi mitra strategis bukan sekutu strategis, juga permasalahan resiko yang sangat besar kalau Tiongkok dan Rusia ikut terlibat secara langsung dalam perang terbuka ini. Risikonya apa yang sangat besar itu, Mas Anan? Risiko yang sangat besar itu apa? Resiko yang besarnya adalah bahwa kita tahu bahwa misalnya Rusia hari ini sedang bermasalah dengan Ukraine, ini juga menjadi permasalahan besar. Yang kedua juga Tiongkok juga dalam hal ini kita tahu pengaruhnya itu tidak memperebutkan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Kita tahu bahwa Tiongkok itu lebih banyak bermain di negara-negara di Afrika, bukan di artinya Timur Tengah itu bukan medan perang ekonomi ya, bukan medan perang ekonomi dan juga pengaruh politik bagi Tiongkok. Maka tadi Tiongkok lebih banyak menahan diri, tidak melakukan bantuan apapun kepada Iran kecuali mungkin tadilah data-data intelijen dan hanya sebatas kepada informasi-informasi mendasar saja dan juga teknologi-teknologi yang selama ini sudah berjalan cukup baik. Tetapi sekali lagi bisnis dalam bidang ekonomi pun sebetulnya yang lebih banyak diuntungkan itu adalah Tiongkok sendiri. Kenapa? Karena bagi Tiongkok pasar Iran itu pasar yang sangat kecil, bukan pasar yang sangat besar, sehingga tadi hanya sebatas mitra strategis, tidak menjadi sekutu strategis, tidak seperti Rusia dengan Korea Utara dalam ini. Jadi ujung-ujungnya harus siapa yang lebih pintar untuk mengambil keuntungan dari sisi ekonomi di sini ya, itu yang menang begitu ya. Walaupun mungkin akhirnya perang berhenti, berakhir begitu, yang ada di sana adalah kehancuran, tapi ada pihak-pihak yang justru malah diuntungkan. Baik, yang terakhir mungkin, kalau Anda melihat dengan situasi seperti sekarang ini, eskalasi yang terus berlanjut, akankah ada perubahan dalam beberapa hari ke depan dalam konteks perang ini mereda atau justru ini akan semakin besar? Ini saya pikir yang akan menentukan adalah Trump. Tetapi Trump kita tahu mempunyai kebijakan yang sangat cepat berubah. Sebelumnya mengatakan akan melakukan serangan darat, tetapi kemudian dia mengatakan itu bahwa itu adalah usaha yang sia-sia gitu ya. Semuanya ada di tangan Trump dan sekutunya Benjamin Netanyahu yang paling menentukan. Kenapa? Karena Iran itu hanya mempertahankan diri. Kalau mereka berhenti menyerang, maka Iran juga berhenti untuk melakukan serangan balasan. Iran dalam hal ini sebuah negara yang sudah dikonsep dari sejak tahun 1979 dengan revolusi Islam yang menjatuhkan pemimpinan Shah Pahlavi pada waktu itu. Maka Iran itu sudah dikonsep siap untuk berkonfrontasi dengan Israel dan Amerika Serikat. Mereka mempunyai pengalaman sangat panjang ketika baru berdiri revolusi Islam Iran pada waktu itu. Mereka bisa melakukan perang dan memenangkan perang panjang dengan Saddam Hussein, dengan Irak pada waktu itu yang hampir memakan waktu hampir 8 tahun lamanya. Dan mereka menang walaupun negara Republik Islam Iran baru berdiri dalam hitungan tahun saja. Tapi sudah bisa memenangkan perang dengan penguasa yang sangat otoriter pada waktu itu, Saddam Hussein, yang sangat ditakuti, dan mereka memenangkan peperangan itu. Ditambah bahwa mereka mempunyai pengalaman yang sangat jauh bagaimana mempertahankan diri. Dan saya pikir senjata-senjata Iran ini, karena Iran itu bukan sayap militer seperti Hamas, seperti di Gaza yang semuanya adalah kelompok-kelompok sayap militer yang kecil ya. Iran adalah negara besar yang mempunyai kemandirian politik dan kemudian militer. Kita tahu hari ini Iran itu sebetulnya mengatakan kami siap untuk perang jangka panjang, bahkan puluhan tahun. Kenapa? Karena ketika pun markas militer kami di Teheran itu dihancurkan, mereka sudah merubah strategi markas militer itu, sudah tidak ada lagi pangkalan besar militer di Iran itu. Nampaknya tidak ada. Sudah sporadis justru ya. Ya, mereka sudah membagi pangkalan militer atau komando itu kepada beberapa lokasi yang kita tidak tahu berada tempat di mana. Jadi ketika pun Teheran, misalnya sekarang Teheran itu dibombardir di beberapa tempat, tapi kepemimpinan tetap berjalan, ya, komando serangan tetap berjalan, rudal-rudal tetap berjalan. Mereka mengatakan dengan istilah Timur Tengah itu ala markaziyah. Maksudnya ala markaziyah itu adalah bahwa pangkalan militer Iran yang sifatnya komando perang itu tidak berada di satu tempat. Semuanya ditempatkan dengan cara yang sangat pragmatis di beberapa tempat yang semuanya orang tersambung dengan caranya tersendiri. Ini mereka belajar dari
apa yang sudah terjadi perang dengan perang kemarin yang 12 hari dengan Israel, kemudian perang sebelumnya dengan dengan Irak. Jadi mereka banyak belajar merubah strategi perang dengan sistem yang modern ya, dengan sistem yang modern. Iran ini karena memang bangsa Persia sih ya, yang sudah ribuan tahun juga berdiri dan kemudian mereka survive dalam banyak persoalan dalam berbagai masa, dan kelihatannya memang mereka sudah sangat bijak juga untuk bisa mengatur pertahanan mereka melawan agresi-agresi yang akan datang. Baik, ini menarik sekali. Terima kasih Mas Anan Nurdin sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Kita berharap bahwa perang ini selesai. Kita berharap juga Trump juga boleh tidak meneruskan agresinya ini, tetapi ada perdamaian lah kembali terjadi di sana. Dan saya berharap juga bahwa kita semua juga boleh mengambil dari pelajaran perang kali ini, bahwa ini juga akhirnya merugikan banyak orang. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Anan Nurdin. Salam sehat selalu.